Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Roji. Pada kali ini kita akan belajar tentang DNS server authoritative server. Nah, yang dimana pada kali ini kita akan belajar tentang konsep authoritative DNS server, pendebian untuk web server, konfigurasi jual file, konfigurasi recursive file, verify konfigurasi dan restore service, dan pengujian authoritative DNS server. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang konsep authoritative DNS server. Nah, yang dimana ketika kita menggunakan DNS biasa, kita itu dari DPS kita itu akan nge-request ke lokal DNS ya teman-teman, dan dari lokal DNS ini baru request ke google.com ya teman-teman. Misalkan kita itu ingin login Facebook, kita itu pasti minta dulu ke lokal DNS, dan dari lokal DNS minta ke DNS Google, dari DNS Google baru dikasih facebook.com. Nah, setelah gitu dari lokal DNS kembali dikasih ke kita ya teman-teman. Nah, pada settingan kali ini kita akan membuatnya lebih mudah ya teman-teman, dengan caranya kita itu hanya meminta ke lokal DNS ya teman-teman, tidak minta ke DNS Google ya teman-teman. Jadi ketika kita dari laptop kita itu misalkan login ke facebook.com, kita itu hanya mintanya ke lokal DNS, tidak hanya ke DNS Google. Jadi setelah kita minta, nanti dia akan mengasih ya teman-teman IP Facebooknya, baru kita bisa mengakses Facebooknya, jadi lebih cepat ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan konsep authoritative DNS server. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang clone Debian untuk web server. Nah, di sini bisa kita sendiri kita itu untuk nge-ping tanpa tanpa DNS Google, kita itu membutuhkan yang namanya lokal DNS ya teman-teman, atau web server. Nantinya dari sini kita akan mengclone yang Debian server ini ya teman-teman, membuat server baru ya teman-teman. Berarti membuat Debian server baru dengan cara di clone. Nah, nanti Debian server satu ini akan menjadi web server kita ya teman-teman. Apa kita langsung saja buka terminal kita. Nah, di sini kita akan coba clone Debian server. Nah, kita pertama close kanan clone, lalu di sini Debian ya tinggali saya Debian server, dan namanya aja bebas ya teman. Saya tambahin aja web server 3 aja ya teman-teman, saya namakan 3. Untuk penyimpanannya saya mau di D aja ya teman-teman, soalnya kalau di C itu sudah penuh. Nah, di sini ke select folder. Nah, di sini kita finish aja. Di sini full clone teman-teman, kita finish. Kita tunggu dulu sebentar untuk proses pengklonannya. Oke, nanti si Debian server ini akan menjadi lokal DNS kita ya teman-teman. Jadi si yang kita copy ini, yang hasil kopinya itu bakal jadi Debian server 1 ya teman-teman. Tunggu dulu. Nah, sekarang kita coba setting dulu teman-teman, ini yang extending, tinggal ke sistem. Nah, untuk kabelnya di atas tinggal udah saja, tinggal start ya teman-teman, untuk mengubah IP address sama hostname nya teman-teman. yang tulisan di grup bisa dikirim ke mana? Oke teman-teman, di sini saya sudah login. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Yang pertama itu kita akan konfigurasi dulu IP address-nya. Yang pertama kita akan mencoba mengkonfigurasi dulu IP address-nya. Teman-teman masuk dulu ke home root. Di sini teman-teman nano/etc/interpcs. Enter.
stop dulu. nano slash etc slash in garis dua kan masih dua ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba ini itu jadi 10.10.4 ya teman-teman. Nanti caranya nano slash etc slash snaplock slash interfaces dan di sini pastikan untuk IPS-nya itu init static ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ini titik 2 kita ganti ke 4 sudah kita Ctrl X kita save enter ke sistem Lanjut jelas semua ya. STL Jadi bisa ngelos tuh, start ngelos kan cuci udah doi. untuk key. Nah di sini sudah. Nah sekarang kita akan mengkonfigurasi ininya hostname tc hostname enter. Nah di sini untuk hostname kita ubah jadi SPR 3 atau SPR 3 atau server 3. Di sini kita Ctrl X kita save kita enter. Sekarang kita akan konfigurasi lagi ininya host Anjir. host enter. Oh maaf salah. Anjir. Di pernah tadi udah ini subscriber. Di sini kita ganti ya teman-teman ya. Di sini SPR 41 kita ganti ke 3 dan di sininya kita ganti Ini TikToknya apa salahnya? ke SPR 3. Kita Kita Ctrl X kita save dan kita coba ini ya teman-teman Sudah HP gaming. Nah, nanti sesudah kita restart nanti si usernya user hostname ini bakal berubah ya teman-teman jadi SPR3 Debian. Nah mungkin untuk clone Debian untuk web server itu cukup segitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi John file teman-teman, yang dimana saya sudah merangkumnya. Di sini kita akan menyiapkan konfigurasi perwanding John ya teman-teman. Ini contohnya. Nah sekarang kita coba dulu buka si Debian servernya teman-teman. Sini kita kontrol dulu. Nah yang dimana pada sebelumnya kita coba dulu, kita itu belum menambahkan direktori db.juandanya ya teman-teman. Nah teman-teman itu harus copy dulu ya teman-teman. Saya contohkan cp db teman-teman cp db.lokal ya teman-teman, .lokal, lalu teman-teman tempelkan di misalkan db.juanda. Nah sudah gitu teman-teman akan terbuat seri servernya. Nah sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi isi dari db.juanda ini. Untuk caranya teman-teman kita nano db.juanda enter. Nah di sini ada berbagai pilihan ya teman-teman. Di sini ada berbagai konfigurasi ya teman-teman, sama seperti yang di sini ya teman-teman. Nah, kita itu akan mengkonfigurasi yang ini ya teman-teman, localhostnya, rootnya, dan serial numbernya, ada nama DNS-nya, ada IP address, ada IP address web server yaitu yang kita copy, dan di sini ada domain web servernya. Nah di sini kita akan yang pertama itu kita akan mengkonfigurasi localhostnya. Nah di sini bisa sendiri, di sini ada localhost ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ganti aja menjadi localhost teman-teman. Nah, di sini juanda.com. Ingat juga ya teman-teman, setelah menambahkan
menambahkan seperti .com ini diakhirinya harus pakai titik ya teman-teman. Dan di sini ada localhost root ya teman-teman. Ini juga kita ganti menjadi juanda.com ya teman-teman. Juanda.com. Nah, root Juanda ini artinya ketika kita misalkan masuk ke lokal DNS itu kita akan dinamai root sebagai root.juanda.com, root.juanda.com. Nah, untuk selanjutnya kita itu akan mengkonfigurasi ini ya teman-teman, serial numbernya. Atau ini itu bisa kita sendiri di sini itu change serial number yang artinya setiap kita melakukan konfigurasi kita harus mengubahnya. Nah, karena di sini saya akan misal di sini bebas teman-teman mau berapa saja. Di sini saya akan langsung 5 saja ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke bawah ya teman-teman, ke sini. Nah, bisa kita sendiri di sini tuh kita akan mengubah ini ya teman-teman. NFS Ali. Misalkan di sini ada contoh dari yang lain. Nah, sekarang ganti ke nama teman-teman ya teman-teman. Misalkan di sini saya nama. Nah, di sini pas bagian ini teman-teman, ininya udah ini tuh artinya internet dan ini itu NS server ya teman-teman. Nah, di sini untuk localhostnya teman-teman ganti aja teman-teman menjadi localhost kalian. Misalkan sini localhost saya juanda.com. Nah, udah gini kita ke bawah lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya add ya teman-teman. Nah, ini tuh pas ini kita ganti ya teman-teman, ganti ya, kita ganti menjadi NS1 ya teman-teman, NS1. Lalu di sini internet ininya A teman-teman, yang artinya address. Nah, ini itu untuk IP addressnya, IP address si Debian servernya teman-teman, 10.10.10.2. Nah, sudah gini teman-teman, enter aja. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya add lagi di sini. Nah, di sini udah untuk ininya hanya satu aja teman-teman, hanya satu. Di sininya itu IP address ya teman-teman. Coba 10 ini itu IP address untuk yang web server ya teman-teman, supaya si web server itu bisa menampung dari Debian server ya teman-teman, karena Debian server ini kita akan jadikan lokal DNS. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini kita tambahkan lagi namanya www ya teman-teman, w 3 kali, langsung tab. Di sini tab lagi, di sini si name ya teman-teman, lalu tab. Nah, di sini tambahkan domain teman-teman ya teman-teman, juanda.com. Nah, setelah ini kita Ctrl X, kita save, kita enter ya teman-teman. Nah, jadi untuk materi konfigurasi John file, konfigurasi reversi file cukup segitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi reverse file. Pada sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi forwarding file ya teman-teman. Nah, sekarang kita itu akan mengkonfigurasi yang namanya reserver file. Kita coba les dulu. Nah, dan dimana kita akan pada dulu kita itu menggunakan kita coba lihat aja nano name lokal. Maaf, gak pakai dots ya. Bentar. Nah, pada video sebelumnya kita itu meletakkan untuk John yaitu di db10. Nah, sekarang kita akan membuat direktori db10. Kita akan membuat direktori db10 menggunakan template dari disediakan dari bin sebenarnya. Caranya teman-teman copy aja cp db127 lalu nama db10 db.10, kita enter. Nah, kita coba les. Nah, di sini kita sudah membuat yang nama directory db10 file db10. Nah, sekarang kita mengedit si db10 ini. Nah, di sini sudah tersedia templatenya teman-teman. Nah, pada localhostnya itu seperti
mengedit yang tadi ya teman-teman, itu kita ganti ininya menjadi domain kita teman-teman, atau localhost kita. Nah ini juanda.com, untuk rootnya juga juanda.com ya teman-teman. Kita hapus juanda.com. Nah sekarang kita atur dulu, edit dulu yang namanya ini ya teman-teman, serial nomornya. Nah ini 5 saja ya teman-teman, langsung kita ke bawah. Nah di sini kita teman-teman ada yang namanya internet dan NS. NS itu adalah server ya teman-teman, name server. Nah di sini untuk ininya localhostnya kita ganti lagi ya teman-teman, sekarang pakai ns1.juanda.com. Nah sekarang selanjutnya kita sini kita enter. Nah di sini kita tambahkan pada sebelumnya itu nah sekarang dua ini berarti IP address yang terakhir ya teman-teman, berarti IP address yang sudah ini kita tab, lalu masukkan lalu masukkan NS atau nama server kita bagi. Nah di sini kita ns1.juanda.com. Nah di sini untuk pas bagian bawah ini passwordnya ini kita ganti ya teman-teman jadi 4 teman-teman. Kita tab, maaf, kita sini kita udahin. Nah PRTR ini artinya nanti itu siap IP ini digabungin untuk masuk ke web server kita ya teman-teman. Nah ini ganti menjadi www.juanda.com. Nah kita Ctrl X lalu save, kita enter. Nah mungkin untuk konfigurasi reverse file cukup segitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita akan mencoba verify konfigurasi dan restart service, yang artinya kita akan mengecek ya teman-teman dari konfigurasi kita dari awal itu apakah ada yang salah ya teman-teman. Nah, sekarang untuk menjalankan kita coba ls2 teman-teman, kita coba cat db.10. Ini konfigurasinya sudah tersimpan ya teman-teman. Kita coba cat db.juanda teman-teman. Ini juga sudah tersimpan ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba mengecek name trip second teman-teman. Artinya kita akan mengecek nama-nama seperti ini ya teman-teman, seperti localhost dan lain-lain. Enter. Nah jika kita sudah mengetikan tidak ada apa-apa berarti itu sudah benar teman-teman. Nah selanjutnya kita akan mencoba mengecek joinnya teman-teman, cek join teman-teman, cek join misalkan sini domain saya juanda.com, berarti kita akan mengecek jadi si domain ini bermasalah atau tidak, bb.juanda. Enter. Nah jika terdapat tulisan oke, berarti itu sudah benar konfigurasinya teman-teman. Nah yang terakhir itu kita akan coba melihat cek join lagi ya teman-teman, cek join si IP address si Debian servernya atau yang mau kita jadikan lokal DNS in address dot arpa spasi db.10 enter. Nah di sini juga terdapat tulisan oke, berarti ini konfigurasi kita dari awal itu sudah berhasil teman-teman. Nah selanjutnya yang terakhir itu kita coba restart dulu si bin 9 nya teman-teman, enter. Nah sudah. Nah mungkin untuk verify konfigurasi dan restart service itu cukup segitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, saja kita akan melakukan yang materi terakhir itu pengujian otoritatif DNS server ya teman-teman, yang dimana kita itu akan menghindari ngeping ke Google ya teman-teman. Jadi kita akan ngeping ke lokal DNS atau lokal DNS itu si Debian server ya teman-teman. Nah untuk caranya
teman-teman itu harus konfigurasi dulu resolve-nya teman-teman di Ubuntu File supaya si Ubuntu File ini bisa mengakses ini ya teman-teman, domain dari Debian server. Untuk caranya teman-teman sudah ke home directory root, lalu teman-teman ketikkan aja nano/etc/resolve.com. Nah di sini scroll ke bawah. Nah di sini maaf coba lagi. Nah di sini teman-teman enter aja. Di sini teman-teman ketikkan aja name server, masukkan IP dari si Debian servernya teman-teman, atau yang mau dijadikan logout DNS. Misalkan ini 10.2, maaf ini nya kebanyakan. Nah kita Ctrl X, kita save, enter. Nah setelah itu kita coba dulu nih, untuk caranya teman-teman, untuk cara mengetesnya teman-teman ketikkan aja di lalu nama atau domain dari ininya teman-teman. Misalkan di sini juanda.com, maaf khususnya juanda.com, enter. Nah di sini itu kita sudah menampilkan ya teman-teman, ini itu berarti kita sudah ada teman-teman di Juanda berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah bisa lihat sendiri di server 127 seperti juanda.com, NA ya teman-teman, dan lain-lain. Nah jadi itu untuk pembahasan materi terakhir kita kali ini, yaitu pengujian alternatif DNS server. Nah mungkin segitu saja teman-teman, mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah teman-teman, tentu saja kita akan belajar tentang konfigurasi John File. Nah ini saya sudah merangkum untuk komen-komen konfigurasinya. Yang pertama kita membutuhkan ini ya teman-teman, bin 9. Nah pada sebelumnya kita juga sudah menginstal yang namanya bin 9, jadi kita skip aja ya teman-teman. Nah sekarang kita teman-teman harus ini dulu ya teman-teman, kita lihat lagi ininya. Kita coba cd dulu ya teman-teman, cd/etc bin, enter, ls. Nah di sini terdapat berbagai direktori maupun file ya teman-teman. Nah ini nanti kita akan menggunakannya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita itu harus masuk ke nano-name.com.local. Kita coba, nah kita nano apa teman, kita lihat dulu nano name.com.local. Kita ketikkan nano name.com.local, enter. Nah di sini kita baru melakukan konfigurasi ya teman-teman. Ya konfigurasinya yaitu ini ya teman-teman, forwarding John ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ketikkan aja John, yaitu ini untuk nama servernya. Aduh, kita coba pause dulu. Oke teman-teman, saatnya kita akan mengkonfigurasi sesuai yang saya sudah rangkum. Nah di sini kita membuat dulu ini ya teman-teman, John itu atau nama servernya nantinya. Di sini ketika aja enter satu kali, John, langsung tanda kutip, John, tanda kutip. Nah, misalkan di sini kan alihkan, ini namanya bebas ya teman-teman. Misalkan di sini saya menggunakan nama saya juanda.com. Lalu di sini kita di sini harus pakai ini, lalu ini ya teman-teman, titik 2 titik koma. Di sini kita lihat lagi bukan titik koma tapi kurawal ya teman-teman. Kita gini spasi, langsung pakai buka kurung kurawal, enter 2 kali, kita tutup, kita roll ke atas. Nah di sini teman-teman, nah di sini baru kita akan konfigurasi lagi ya teman-teman. Di sini teman-teman klik aja type master, type aja satu kali, type master, lihat lagi
type master. Oh, terus di sininya kita spasi master, lalu titik 2. Nah, sudah titik 2 gini, kita taruh buatannya ditaruh di mana? Ini kita enter lagi, tab 1 kali, tekan aja file, spasi lalu tanda kutip, lalu tanda kutip, tc slash bin slash db Juanda, berarti ya teman-teman, db.juanda lalu tanda kutip lagi, lalu titik 2 ya teman-teman, titik 2 koma lalu titik koma lagi. Nah, di sini kita selanjutnya kita enter ya teman-teman. Sekarang kita lakukan konversi yang di bawah ini ya teman-teman, yang reverse John. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja enter 2 kali. Nah, John ini itu memakai IP address kebalikannya ya teman-teman. Tekan di sini kita coba John tanda kutip 10.10.10, lalu tick in address ARPA, tick in DR alpha. Coba lihat apakah ARPA ddr.arpa in dot tadi ARPA lalu buka kurung kerawal ya teman-teman, lalu enter saja. Di sini tambahkan tutup kurungnya ke sini. Oh, maaf ya teman-teman, enter nggak bisa, kerawal ke atas lagi dot arpa, lalu type master lagi ya teman-teman, tab 1 kali, type master spasi titik koma, lalu enter. Langsung di sini file lagi, file slash etc slash bin slash db.10 ya teman-teman, db.10 lalu gini, lalu titik koma ya teman-teman, titik koma, lalu kerawal di bawahnya, di depan kerawal titik koma lagi ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi John file ya teman-teman.